Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi domain service operation dengan menggunakan kerangka kerja IT versi 3 di instansi pemerintah Indonesia dengan membandingkan dua jurnal. Nah, nama saya Karisa Saridin dari kelas 18 SI1. Nah, ini kata pengantarnya. Saya berterima kasih dahulu kepada Pak Ade dari mata kuliah IT Services karena telah memberi kami dukungan untuk mengerjakan makalah ini dan untuk membuat tugas ujian akhir semester dan memberi kami kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang information teknologi infrastruktur library atau ITIL. Nah, ini daftar isinya, ini daftar gambarnya, dan ini daftar tabelnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluannya dulu. Pendahuluan adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini sangat besar dan sangat maju telah dimanfaatkan oleh semua orang di setiap aspek kehidupan, baik dalam individu, kelompok, organisasi kecil maupun pemerintahan. Semua sudah menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Maka itu Diskominfo menerapkan salah satu solusi untuk mengelola manajemen layanan IT yang baik dengan menggunakan kerangka kerja IT versi 3, khususnya domain service operation. Nah, di samping itu, dalam penerapan manajemen layanan TI, pasti belum tentu mengarah pada suatu pengelolaan yang mengacu pada pedoman manajemen TI yang baik. Dengan itu, Diskominfo perlu mengevaluasi terhadap manajemen layanan TI karena belum mengetahui permasalahan yang timbul pada manajemen layanan TI, maka untuk memaksimalkan kerja pada manajemen layanan TI, kita harus mengevaluasi dan mengimplementasikan dari manajemen insiden atau masalah yang timbul. Nah, ini rumusan masalahnya adalah dalam Diskominfo, apakah yang menyebabkan permasalahan ini terjadi dalam manajemen layanan TI dengan kerangka kerja IT versi 3. Yang kedua itu adalah bagaimana Diskominfo mengelola manajemen layanan TI menjadi lebih baik dan benar. Dan ketiga itu adalah bagaimana Diskominfo mengimplementasikan kerangka kerja layanan TI menggunakan IT versi 3 menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi manajemen layanan TI menjadi lebih baik dengan menggunakan kerangka kerja IT versi 3 pada domain service operation, menganalisis penyebab permasalahan yang timbul pada manajemen layanan TI, menganalisis apakah manajemen layanan TI sudah sesuai dengan standar yang diharapkan untuk kerangka kerja IT versi 3. Dan batasan masalahnya penelitian menggunakan studi literatur di mana permasalahannya berkaitan dengan evaluasi dan mengimplementasikan layanan TI pada Diskominfo menjadi lebih baik dengan menggunakan kerangka kerja IT versi 3 pada domain service operation. Dan manfaat penelitiannya adalah bagi praktisi adalah hasil penelitiannya bisa mendapat wawasan dan pengalaman tentang cara untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan layanan TI menggunakan kerangka kerja IT versi 3. Dan manfaat penelitian bagi akademis adalah hasil penelitian yang dilakukan menjadi salah satu bahan referensi atau acuan dalam melakukan analisis terhadap pentingnya mengelola manajemen TI yang baik dalam kerangka kerja IT versi 3. Sistematika penulisannya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan saya akan menjelaskan semuanya itu. Dan saya akan menjelaskan dahulu bab 2 landasan teori. Yang pertama itu adalah ITIL. ITIL atau bisa dikatakan sebagai Information Technology Infrastructure Library. Artinya suatu teknik untuk mengelola teknologi informasi infrastruktur atau pengembangan serta operasi. Dalam ITIL versi 3 terdapat service lifecycle yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama itu adalah service strategi, yang kedua itu adalah service design, yang ketiga itu adalah service transition, yang keempat itu adalah service operation, yang kelima itu adalah continuous service improvement. Nah, ini merupakan kerangka kerja IT versi 3. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang ITSM. ITSM itu adalah Information Technology Service Management yang merupakan sebuah metode pengelolaan aktivitas teknologi informasi yang fokus memberikan layanan prima kepada para pengguna atau pelanggan. Tujuan utama ITSM adalah untuk menyelaraskan TI dengan kebutuhan bisnis agar dapat meningkatkan penyediaan layanan, membantu analisis masalah yang terjadi. Service operation yang meliputi pedoman dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mendukung layanan untuk memastikan nilai pada pelanggan pada penyediaan layanan.
Dalam service operation ada memiliki beberapa proses dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah event management, memantau semua event yang terjadi di seluruh infrastruktur ITI. Yang kedua itu adalah incident management, gangguan layanan kepada pengguna yang meminimalkan dampak terhadap bisnis. Yang ketiga itu adalah problem management, yang merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui penyebab dan menyelesaikan penyebab dari insiden manajemen ini. Yang keempat itu ada request fulfillment, adalah sebuah langkah di mana seorang user dapat melakukan request untuk mengembangkan layanan. Yang kelima itu adalah access management, proses pemberian otoritas kepada user untuk menggunakan layanan. Yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang IT governance. IT governance adalah penerapan kebijakan IT di dalam organisasi agar pemakaian TI sesuai dengan tujuan organisasi tersebut dengan cara mengarahkan dan mengontrol. Fokus utama dari area tata kelola TI governance adalah yang pertama itu adalah strategi alignment, yang kedua itu adalah value delivery, yang ketiga itu adalah resource management, yang keempat itu adalah risk management, yang kelima itu adalah performance measurement. Nah, ini merupakan 5 area fokus utama tata kelola TI governance. Maturity model. Maturity model adalah suatu metode yang dikembangkan untuk membantu organisasi meningkatkan manajemen layanan TI dalam kerangka kerja IT versi 3 dan memiliki 6 tingkat level. Dan gambar di bawah ini merupakan urutan tingkat kematangan tata kelola teknologi tata kelola utama urutan tingkat kematangan dalam maturity level. Nah, PRTG merupakan sebuah aplikasi monitoring jaringan yang dikenal karena kemampuan yang sangat canggih dalam mengelola infrastruktur IT. Pemerintah dalam memungkinkan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat untuk memudahkan akses informasi dan layanan sehingga dalam penyebaran suatu media informasi ke masyarakat luas lebih mudah digunakan. Dan yang kedelapan itu adalah Kominfo. Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan. Yang ke-9 itu adalah Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan pemerintahan. Dan yang ke-10 ini adalah penelitian kualitatif yang akan kita melakukan dalam penelitian jurnal ini. Ini penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dan bersifat deskriptif. Biasanya penelitian ini hanya memanfaatkan kumpulan teori saja sebagai bahan penjelasan. Dan bab 3 metode penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis jurnal ini menggunakan metode kualitatif, di mana pelaksananya hanya fokus pada landasan teori saja. Subjek penelitian ini meneliti tentang penerimaan IT versi 3 pada Diskominfo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, di mana pengumpulan data melalui studi pustaka yang laporan penelitian dituliskan dalam bentuk jurnal, bukan dari wawancara, observasi, dan lain-lain. Alat pengumpulan data yang dilakukan menggunakan mesin pencarian web atau web search engine, di mana mencari dan mendapatkan jurnal dari penelitian tersebut dengan melalui pencarian Google. Nah, ini hasil dan pembahasan yang saya bandingkan antara dua jurnal tersebut. Yang pertama itu evaluasi tata kelola layanan teknologi informasi pada area service operation menggunakan kerangka kerja IT versi 3 pada studi kasus Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Nah, subjek penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner berdasarkan kerangka kerja IT versi 3. Ini merupakan ada 4 pertanyaan yang responden yang terdapat dalam kuesioner. Yang pertama itu adalah proses manajemen insiden. Yang kedua itu adalah kegiatan yang harus ada untuk berhasil manajemen insiden. Yang ketiga itu adalah ukuran manajemen insiden. Yang keempat itu adalah proses interaksi manajemen insiden. Dari hasil kuesioner melalui wawancara dapat melihat tingkat hasil kematangan hasil di bawah ini. Hasil analisa kuesioner di bawah ini. Itu adalah proses manajemen mendapat indeks kematangan 3, kegiatan untuk keberhasilan mendapat 2,69, 0,9, ukuran manajemen mendapat 1,67, interaksi proses manajemen mendapat 1,88, totalnya 8,63, jadi rata-ratanya 2,16, maka tingkat kematangannya di tingkat 2, yaitu repeatable, yang dapat diartikan sudah memiliki prosedur teknologi informasi tetapi kurang pada pelatihan dan komunikasi formal. Untuk proses manajemen berada pada di tingkat 3, ini menunjukkan sudah
terdokumentasi menuju standar. Untuk proses keberhasilan manajemen dan interaksi berada pada kematangan 2,09 dan 188. Hal ini menunjukkan sudah memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang baik. Untuk ukuran manajemen yang berada pada 1,67, hal ini berarti baru menunjukkan tingkat kedisiplinan dan kepatuhan. Alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data sekunder dari buku-buku atau jurnal dari internet yang berkaitan dengan ITSN dan IT. Bisa juga dari merancang isi kuesioner dan melakukan wawancara kepada responden untuk mengetahui tingkat kematangan layanan IT dari jawaban responden. Nah, analisis data yang digunakan dapat diambil dari kesimpulan bahwa dari pengujian hipotesis pada tata kelola teknologi informasi pada area service operation mendapat nilai rata-rata pada level 2, yang berarti bahwa hipotesis tersebut sudah dapat diterima. Deskripsi singkatnya, tadi mendapat nilai kematangan rata-rata mendapat skala 2, maka untuk mencapai target selanjutnya harus dikembangkan menjadi skala 3. Dengan itu kita harus mengikuti beberapa proses di bawah ini. Yang pertama itu adalah mengatasi gap pada kegiatan keberhasilan manajemen insiden. Itu untuk memaksimalkan fungsi service desk dan dengan membuat SOP yang terintegrasi. Dengan memberikan pelatihan mengenai peran dan tanggung jawab service desk. Penyebaran informasi mengenai kebijakan pengelolaan permasalahan yang dilakukan secara informal. Yang keempat itu adalah kebijakan resmi mengenai pengelolaan permasalahan baru dikembangkan dengan harus bertanggung jawab dalam mengatasi masalah. Yang kedua itu adalah mengatasi gap pada proses ukuran manajemen insiden dengan membuat format pelaporan manajemen insiden yang baik dan menyiapkan alat untuk mengukur keberhasilan manajemen insiden dengan menggunakan maturity level, menekankan pada kunci sukses service desk dan merekamkan setiap insiden service desk. Yang ketiga itu adalah mengatasi gap pada interaksi proses manajemen dengan membuat manajemen akses untuk mendukung manajemen insiden dan membuat prosedur konsultasi dan pelaporan. Nah, ini adalah jurnal 2, evaluasi tingkat kematangan manajemen layanan pemantauan Base Transceiver Station BTS pada NMS atau Unit Network Monitoring System berdasarkan IT versi 3 dengan domain service operation pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo. Nah, subjek penelitian ini dilakukan di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau bisa disebut sebagai BAKTI. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara kepada pejabat dan staf khususnya Direktorat Infrastruktur Pencarian Referensi Teori dan Jurnal-jurnal buku. Dan hasil wawancara, aplikasi PRD dimonitoring oleh sistem berbasis Windows di BAKTI. Dari hasil observasi, pengamatan langsung dilakukan terhadap aplikasi PRD dengan mengakses secara langsung aplikasi tersebut untuk melihat interaksi pengguna dan mengamati fungsi-fungsi pada setiap fitur tersebut. Dan dari hasil analisis, ada beberapa proses manajemen yang di bawah ini, yaitu pertama itu adalah event management. Pada unit NMS ini sudah baik dan jelas, di mana sudah dapat berfungsi dengan benar. Jika ada kendala, maka akan muncul notification pada aplikasi tersebut. Yang kedua itu adalah incident management. Pada unit NMS ini sudah optimal, di mana sudah mendokumentasi dengan jelas serta penggunaan insiden dan SOP yang sudah jelas. Yang ketiga itu adalah problem management. Pada unit NMS belum sepenuhnya dijalankan dengan jelas, karena dokumentasinya kurang dan penanganan masalah yang belum jelas. Tapi dalam dokumentasi sudah ada dokumen laporan terhadap masalah-masalah dan solusi pada aplikasi PRTG BAKTI. Yang keempat itu adalah request fulfillment. Dalam permintaan NMS sudah terorganisir dengan baik, tetapi prosedur perubahan masih dilakukan dengan manual. Yang kelima itu adalah access management. Dalam akses NMS ini sudah dilakukan dengan baik karena sudah ada dokumentasi atau pencatatan yang memegang hak akses untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ini merupakan hasil maturity level pada domain service operation dengan melakukan wawancara pada hasil kuesioner. Service Management as a Practice mendapat nilai 2,28, Service Operation Principle mendapat 2,47, Service Operation Process mendapat 1,96, Common Service Operation mendapat 1,94, Organizing Service Operation mendapat 1,4, Service Operation Technology on Consideration mendapat 1,3, Implementing Service Operation mendapat 1,3. Rata-ratanya mendapat 1,93. Dengan untuk mencapai rata-rata 2,76, maka
maka proses dan harus didokumentasikan dengan baik dan jelas. Pada tingkat 2 dan berada di 1,3 1,93, maka berada pada di tingkat 2 atau repeatable. Artinya masih banyak aktivitas atau proses yang terjadi harus didokumentasikan dengan baik dan jelas. Alat pengumpulan datanya berupa mencari beberapa referensi teori baik dari jurnal maupun buku-buku yang berhubungan dengan ITIL dan melakukan wawancara dengan mengisi kuesioner kepada responden. Analisis data yang dilakukan dengan pengujian hipotesis bahwa SOP yang kurang terkontrol, NMS berarti masih menggunakan komunikasi manual dan misalkan dengan menggunakan WhatsApp, kurang pelatihan terhadap staf dan menggunakan aplikasi PRTG, dan kurang jarang melakukan rapat ke unit BTS, belum ada pengolahan risiko terhadap layanan memantau aplikasi PRTG transisi data yang terkadang bisa error. Dan deskripsi singkatnya adalah tadi mendapat rata-rata 1,93, untuk mendapat skala 2,76 maka harus melakukan langkah-langkah di bawah ini. Dengan service management as a practice disarankan untuk mendapat nilai 3,2, disarankan untuk dokumentasi pada proses-proses yang belum memiliki standar prosedur yang baik pada manajemen teknis dan manajemen operasional TI. Pada service operation principle mendapat nilai 2,47, dengan untuk mendapat nilai 0,334 disarankan untuk membuat dokumentasi tentang tindakan reaktif dan proaktif dan mengadakan rapat secara rutin. Service operation process dengan maturity level 1,96 dengan mendapat 2,97 maka harus membuat mekanisme dan standar prosedur mengenai penganaan manajemen insiden, manajemen kebutuhan, dan manajemen kesalahan terhadap layanan pemantauan BTI. Common Service Operation Activities yang tadi mendapat 1,94 dengan mendapat 2,69, maka harus melakukan dokumentasi dan membuat konfigurasi item untuk mengukur layanan pemantau BTS atau pemantauan rutin terhadap sistem dan aktivitas. Yang kelima itu ada Organization Service Operation yang tadi mendapat 1,4 dengan untuk mencapai nilai 1,97, maka perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap segala aktivitas manajemen, membuat dokumentasi yang berisi fungsi, peran, tanggung jawab, kegiatan, serta pengukuran dari manajemen teknis terhadap pemantauan BTS. Service Operation Technology Consideration yang mendapat nilai kematangan 1,53 dengan mendapat nilai 2,08, maka perlu dokumentasikan terhadap teknologi untuk mendukung layanan pemantauan BTS, membuat non-error database. Yang ketujuh itu adalah Implementing Service Operation yang mendapat nilai 1,93 dengan mendapat nilai 3,1, maka harus melakukan perubahan pada manajemen layanan BTS dengan melakukan pengecekan terhadap perkembangan aplikasi PRTG yang dilakukan oleh layanan BTS. Pembahasan penelitian ya dalam pembahasan jurnal di atas, bahwa yang menyebabkan permasalahan yang terjadi pada Diskominfo adalah kurang dokumentasi yang baik dan jelas, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul pada manajemen layanan IT. Dengan merubah manajemen layanan IT menjadi lebih baik, kita bisa melalui beberapa tahap penelitian seperti perumusan masalah, studi literatur, dari beberapa buku atau jurnal, dan pengumpulan data dan dari beberapa wawancara responden dengan pengisian kuesioner untuk mengetahui respon kekurangan apa saja yang terhadap manajemen layanan TI pada kerangka IT versi 3. Pada penelitian ini juga dapat melakukan tingkat kematangan maturity level untuk dapat mendokumentasikan proses-proses kemampuan apa saja dari organisasi tersebut, sehingga bisa menyebabkan kerangka kerja IT versi 3 menjadi lebih efektif dan efisien dalam Diskominfo. Kelebihan dari hasil jurnal paper 1 adalah proses manajemen dan kegiatan sudah memiliki tingkat kedisiplinan dan kepatuhan yang baik. Dari kelebihan hasil analisa paper 2, manajemen insiden yang optimal dan manajemen akses yang baik dari pengelolaan terhadap pengguna aplikasi PRPG. Kekurangan dari hasil paper 1 adalah bahwa dalam visi, misi, dan tujuan dan arah pengembangan kurang didokumentasikan, distandarisasikan, dan diintegrasikan bersama. Yang dari hasil paper 2 ini, kekurangannya adalah masih banyak yang harus diperbaiki dalam manajemen masalah yang belum berjalan lancar, SOP yang kurang maksimal, dan kurangnya dokumentasi proses yang terjadi. Lesson learned dari hasil kedua jurnal tersebut, bahwa dalam mengelola manajemen layanan TI pada IT versi 3 dengan menggunakan domain service operation tidak bisa dikelola begitu saja.
melainkan harus mempunyai persiapan dan metode analisis terlebih dahulu seperti observasi, wawancara, dan melakukan kuesioner atau penyebaran kuesioner terlebih dahulu baru bisa mengembangkan atau mengolah manajemen layanan TI hingga semaksimal mungkin agar menjadi tata kelola layanan TI menjadi lebih baik. Nah, ini bab 5 ya, penutup adalah kesimpulan. Dari yang saya baca yang bandingkan dari kedua jurnal tersebut, bahwa kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah tata kelola IT tidak semudah yang Anda pikirkan, karena dalam penerapan IT versi 3 belum tentu mendapat hasil yang baik. Dalam pemerintah Indonesia, belum semua pemerintah dapat menerapkan IT versi 3 sesuai standarnya, karena masih ada yang manajemen dan pengelolaan layanan IT yang kurang lancar atau baik yang belum dapat terorganisasikan dengan baik. Saran saya adalah perlu adanya domain continual service improvement untuk agar dapat mengukur tingkat kematangan dalam pengelolaan layanan IT. Menetapkan prosedur terhadap penanganan masalah yang bisa dipahami dan dijalankan untuk membantu pendokumentasian terhadap segala kegiatan. Dari kata penutup yang setelah saya analisa dari kedua jurnal tersebut adalah bahwa saya menjadi lebih mengerti tentang bagaimana cara untuk mengelola layanan TI dengan menggunakan kerangka kerja IT versi 3 menjadi lebih baik dan efisien tak efektif. Namun dalam mengelola layanan IT itu pasti akan muncul banyak rintangan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal, maka itu kita harus segera untuk mencari cara untuk memperbaiki rintangan tersebut. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Sekian dari jurnal yang saya jelaskan. Terima kasih.